sendiri pelan-pelan sadar. Oh salah nih. Untungnya, iya Tapi untungnya. kalau dari Mama WG sendiri ya, yang Ya tapi akhirnya gue belajar ternyata nggak bisa tuh dipaksa, dipisah kayak gitu tuh nggak bisa. jadi pendekatannya ke Shalom lebih Ya harus jadi lebih- gue juga, ya ibu juga belajar ya Iya, kan. benar. Gue juga belajar juga sebagai seorang ibu Jadi ya udah sekarang udah tahu kalau caranya nggak bisa dengan dipaksa gitu. Akhirnya dia sadar sendiri sih lama-lama. Makanya lu punya kriteria untuk pasangan anak maunya tuh gimana siapa? sih? Seperti apa tuh? Sebenarnya sih kalau sekarang itu ya what makes her happy ya nggak sih, yang bukan bikin gue senang. Cuman ya was-was aja gitu sebagai ibu. Nah makanya gue mau curhat di sini, gue mau minta ini dari kalian, masukan dari kalian. Apa ya screening awal yang wah nih kira-kira kalau ini yang kelihatan sebenarnya dari awal udah nggak benar kan, nggak benar gitu kan. Kalau lo masih mau ya lo masuk ke lubang ya pilihan lo untuk masuk ke lubang buaya. Tapi kan kita nggak pernah tahu yang benar sebelum kita tahu mana yang belum benar ini. Ya benar juga. Tapi lu Karena berkali-kali lu. buat Shalom tuh hati-hati karena di dunia ini kan ada 3 tipe laki-laki. Laki-laki. Apa aja? Apa aja? Tipe yang baik-baik, tipe yang sama Vicky Prasetyo. Ini Dia masuk kategori itu. enggak, dia kategori baru. Dia sampai masuk kategori baru. Kategori baru. Itu mau Buaya dimasukkan berhati emas tuh dia. Jadi orang-orang tuh kalau kamu jangan sampai punya karakter Vicky ya gitu. Jadi udah bukan orang lain. Mama nggak mau ya kamu punya pacar kayak Vicky udah. Nah, gitu. udah jadi. Udah tahu tuh sifat-sifatnya kayak gimana laki. Mukanya udah di print di setiap dinding sekolahan loh. Ya, tapi mohon maaf bukan. Tapi Vicky ini baik loh. Nah, makasih ya Kek. Baik. Ini baik. Baik dari mana? Makasih Kek. Baik di keluarga mau di teman-temannya dia. Kalau saya tipe orang yang cara mendidik anaknya agak berbeda dengan Lolo ya. Lolo. Katanya, Apa bedanya? katanya mau ngasih teorinya sambil joget. Enggak. Gini loh, Maksud gue? gini loh Maksud Kartolo. lo? Saya, jadi saya mengatakan sebenarnya jangan dikekang. Nih, saya kasih tahu, mengekang anak itu sama dengan mengekang diri kita sendiri. Gimana? Percaya nggak? Enggak. Percaya dong. Iya. Gimana sih? Gua kan jadi gak percaya. Diyakini, Sebelum lu ngomong diyakini. Oke, nih saya kasih contoh. Ya. Mengekang anak itu hakikatnya mengekang diri kita sendiri. Maksudnya begini, kalau kita terlalu mengekang anak, misalnya malam minggu nih, ini Ya. kita pakai gaya yang konvensional. Zaman dulu. Malam minggu diapelin ya Ya. kan, didatengin pacar. Kalau kita mengekang anak, dia nggak boleh pergi kemanapun, nggak boleh keluar rumah. Kita kan mengekangin. Nah, suatu saat ketika malam minggu saya ingin pergi, anak di rumah, datang pacarnya, akhirnya kan saya harus nungguin. Ya, lu kan. Iya kan? Ya. Ya. Karena anak saya kekang nggak boleh pergi. Pacarnya yang datang. Ya. Saya mau pergi awalnya jadi harus di rumah nungguin. Saya akhirnya Ya, nggak pergi. kenapa nggak pergi Awasin, aja? ya. Ah, Kenapa karena nggak kalau pergi saya aja? ninggalin kan saya yang mengekang anak. Kalau dia saya biarkan di rumah, akhirnya saya sendiri yang terkekang nggak bisa pergi-pergi. Intinya begini, kalau kita berikan kepercayaan pada anak, maka dia akan tumbuh dengan sepertinya. Tapi yang penting contoh. Saya setuju hanya satu bagian tadi kasih contoh itu. Contoh. Yang mana? Penting. Contoh. Jadi contohnya begini, kalau tidak mengekang, paling kita beri rambu-rambu, jangan sampai jadi bucin. Jadi pokoknya Jadi nggak boleh seorang bucin. anak itu Jadi harus malah dikasih. kita kasih pengertian aja ya, Itu. kasih wejangan gitu. Nah, kadang-kadang Kalau nggak juga nurut? nah itu yang jadi masalah. Nurut nggak nurut itu perkara lain, Tapi yang penting anak tahu batasannya, dia nggak jadi bucin dan jangan sampai anak kita diperalat, itu yang paling penting. Ya. Maaf Pak, Bapak udah 2 kali nih, Bapak bilang jangan bucin ngeliat ke dia, diperalat ngeliat ke dia. Emang dia Oh dia mah kan segalanya itu. Diperalat. Kan kita satu tim. Tapi enggak. Kan satu ini. Pak Kartolo anaknya berapa? Markatono. Nama saya siapa? Tadi siapa? Sapari, katanya Sapari. Oh ya Pak Sapari anak berapa? Dua. Anak 2. Umur? Umur yang pertama sudah 23, yang Oh sama dong sama Ah, Shalom. wanita juga ada cewek. yang pertama cowok, yang kedua cewek 19 tahun. Wah, Nah, itu gimana juga cara lagi. jaga? Anak kan harus dijaga banget. Karena kita tahu kelakuan-kelakuan laki-laki kayak Apalagi kondisinya sekarang ini. Nih, kayak si Bastaman. Beda lagi. Nah. Makanya menjaga anak itu, Ah. yang penting dia tahu prinsipnya, jangan sampai diperalat. Caranya bagaimana? Diperalot.
Jadi Itu kalau antara diperalat itu bisa panjang banget, bisa lembek banget. tuh. bukan. Orang tua ke anak itu, jadi anak jangan dimanja. Oh, jangan Jadi manja. diperalat itu dia agak keras kepada anak. Jangan Tarik apa-apa ulur. Tarik diturutin. Jadi kita agak alot Iya, ke tarik anak. ulur. Iya, Kadang betul. Bisa lu kalau jadi yang diperalat itu lu yang bikin yang mengekang Nah, sebaiknya. saya sudah melakukan survei. Iya, Nih ya, Surveinya di mana? ini saya bukan survei, tapi lebih ke sebuah percobaan. iya. Saya, Sosial ini ya. ini 50 ayam jantan dan 50 ayam betina. Ngetesnya pakai ayam. Bentar, ini yang diceritain itu tentang anak dengan ibu. Kenapa jadi beternak? Lu tuh beternak lu. Beda. Ayam punya anak enggak? Saya punya anak. Lah iya. Tapi kan Kan bukan. beda ininya. Saya melakukan percobaan. 50 ayam jantan, 50 ayam Ayam betina, betina? saya jadikan satu kandang. Oke. Iya. Di sisi lain ada lagi 50 jantan, 50 betina, saya pisahkan. Yang jantan satu kandang sendiri, yang betina satu Kandang sendiri. sendiri. Hasilnya. Jadi intinya dalam kehidupan, apapun itu, kita harus memberikan yang terbaik. Ayamnya mana? Ayam itu, ayamnya apa gimana? ceritanya? Kolerasi hasilnya apa? Hasil percobaannya yang berhubungan dengan Lu tahu nggak apa yang lu omongin tadi tuh? Gak ada apa-apanya. Loh. Gak ada apa-apanya lu. Ayamnya kemana? Lu Ayamnya cerita di- tentang beternak ayam jantan 50 sama lu siapa? Tapi biar bagaimanapun, Sebentar ya. Sebentar. Kalau yang bebek kayaknya seru nih. Gak ada bebek, Malah ada diminta ayam. terus. Udah, yuk. Cicak, udah nggak Yuk, usah. kalau dengar kisah ini kita harus tahu dari ilmuwan Hungaria. Siapa namanya? Renegade Sujatmiko. Hungaria ada sejak Nikonya. Squanish time is good. For the lake of the shame in the Renegade. Lu ngomong apa sih Dibio? Ibaratkan ini pasir. Semakin kau genggam, semakin akan jatuh dan berjatuhan pasir Musiknya itu. Spider-Man nih. Anggap itu kepercayaan anak. Ya, Ya. anggaplah ini pasir. Saat dijatuhkan, kalian bisa menghitung jumlahnya pasir? Mbak Ulan Nggak. bisa hitung? Tidak. Nggak bisa. Itu pun adalah jumlah kesabaran kita untuk menghadapi anak kita yang tercinta. Jangan kekang dia. Kekang. Issue the back for the body in time. Jangan kekang dia. Lu bayangin ya. Lu ambil pasir. Lu pindahin ke kotak, datang kucing. Jadi kita nggak boleh terlalu mengekang gitu loh Mbak Ulan. Iya. Kenapa? Semakin kita mengekang bisa saja ada cara dan peluang dia untuk keluar dari kekangan itu. Tapi kalau kita kekangnya dengan cinta dan kasih sayang, dia tidak akan mengkhianati kepercayaan dari ibunya karena dia adalah anak yang akan berbakti terhadap orang tuanya. Seperti itu. Karena dia udah bikin banget sama pasangannya. Ini pas banget di sini kan kita ada terapi sesi ya. Ada Vietnam lu yuk. opa-opa yang hadir di sini untuk memberikan opini kepada orang yang emang bener-bener bucin banget. Kita punya Shalom dong. Hah? Ada Shalom. Tepuk tangan dong buat Shalom. Shalom. Salam. Suaranya. Hai. Nah. Hey. Kak, Kakak Shalom, coba ya. Kita pengen tahu nih, kan tadi Mama tuh khawatir banget kamu tuh ketemu sama cowok yang salah. Nah, kita punya contoh nyata. Ini kamu bisa bedain nggak? Dia itu salah banget apa najis? Atau enggak banget ya? Nggak, ya benar-benar. Ya? Jadi kita tes Shalom Ya, dia langsung. dia punya Sense of-nya ya apa dia sih? punya insting. Ya, kamu bisa ngefilter nggak? Ini tuh orangnya kayak gimana sih? Ini cowok bener apa enggak gitu oke. loh Kak. Langsung aja ya, kita langsung kasih contoh nyata biar nanti Mama tuh ngeliat, oh kamu ternyata udah bisa ngefilter. Iya, jadi aku jadi pede deh sama kamu, ngelepas kamu. Oke, ini dia seonggok. Kamu ada handphone kan? Iya, Tolong dong bantuin aku Ada. buka Google Map. Buat apa? Biar aku nggak nyasar kalau menuju ke hati kamu. gombal banget. Iya, gombalnya aku jujur bukan untuk merusak hubungan kamu dengan pasangan yang sudah ada, tapi lebih kepada aku ingin menjadi ayah yang ingin melindungi kamu. Ada. Kan tadi kita lagi mau ngetes Shalom, lu kenapa ujung-ujungnya ke emaknya? Nyari celah. Aku mau nanya, Aku udah. seterbuka apa kamu sama mama bisa ngomongin apa aja kehidupan pribadi kamu gitu? Kamu seterbuka apa? Cukup terbuka. Terbuka. Cukup ya. Semua diomongin sama mama. Iya.
Ya ada beberapa pasti yang nggak diomongin. Yang tapi kamu nggak suka dari cerita. mama tuh sifatnya yang mana tuh? Yang agak mengganggu kamu lah misalnya. Agak kamu membuat kamu agak tertekan atau kamu merasa tidak Kurang bebas. nyaman. Apa tuh? Short tempered. Oh, oke. Gak ngerti. Jadi Kakek. temperaturnya kalau diukur Iya, selalu rendah. lu tuh terlalu Pernah panas lu. Kak, emosinya Mama Bulan ini sumbu pendek. ya nggak bisa, lu tuh nggak bisa mengatur. Udah pelan-pelan udah kan sekarang udah umur segini pengalaman hidup yang Ya. bertubi-tubi ya kan. Sekarang udah calmer dong. Bulan kasihan gitu. ya. Makasih ya Kakak Shalom, besok-besok Kakak Shalom. kalau misalnya mau kenalan sama cowok, udah tanya aja sama mama, ini orang kayak gini gimana kira-kira ya gitu aja kali biar enak ya nggak sih? Ya. Daripada udah jalanin lama. Kecuali kalau boleh ditatap nggak yang kayak gitu please jangan banget pernah deket yang baju hijau boleh tidak? Sekarang yang lebih penting itu begini. Wah. Tolong ditulis dong apa yang saya omong. Oh, Apa yang Lu diomongin? kayak kuliah umum. Benar. Kesimpulan saya ini hanya saya singkat aja ya. Jadi pesannya ini SOT, DSMA, SBOT. SBOT. SAS. maaf nih SDSB ya? Oke. Tadi kan Udah bilang SBOT. SBOT. SBOT, JSMA, SAS. Sebagai orang tua, Nah, Itu aja, SBOT. itu aja langsung udah langsung. JMA jangan mengekang anak. Ya. SAS sampai anak stres. JB CB. Apa tuh JB? jadi begitu. Wah, thank you banget sama WG. Yeay. Semoga dia kalau kesini lagi berdua ya. Ya, amin. Amin. Ya sama Shalom, sama siapa gitu kan ya kan? Halo. Nanti kalau pulang jangan lupa ya. Apa? Ada orang yang mendoakan kamu dari kejauhan. Makasih loh. Kalau gitu, thank you so much. Besti jangan kemana-mana ya. Kayak abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi thank you so much Mama Wulan Guritno. Happy always. Dan datang terus ya ke geng curhat aku. KWF dan kemana-mana. Tetap di geng curhat aku. Aku pasti bisa. Cuma cewek kampung yang kalau siang jaga warung, malam balap karung. Oh balap karung. Ada rodanya Pak. Ya Allah. Gimana sih? Yang kursinya ketinggian, kursinya. Ya udah. Musda dan suami. Ya. Etimologi dan korelasi. Apa itu? Belum apa-apa nih. Baru mulai. Mohon maaf Bandi. Kalau